Gelaran KTT ke-43 ASEAN dan KTT terkait di Jakarta resmi berakhir. Presiden Joko Widodo pun telah menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN 2024 kepada Perdana Menteri Laos. Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan tongkat keketuaan ASEAN 2024 kepada Perdana Menteri Laos. Dalam acara closing seremoni KTT ASEAN ke 2023, Jokowi juga mengajak para pemimpin negara terus memperkuat kolaborasi untuk ASEAN yang damai dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Adapun KTT ke-43 ASEAN ini telah rampung dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, di mana dari 12 pertemuan selama 3 hari telah menghasilkan 90 dokumen perjanjian dan sejumlah kesepakatan konkret yang fokus pada isu keamanan, kemanusiaan, dan ekonomi di kawasan. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Pertemuan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-43 telah selesai digelar di Jakarta dan juga memberikan tentunya optimisme dan juga energi positif bagi negara-negara Asia Tenggara dan juga para mitranya. Nah, sejumlah kesepakatan pemirsa telah dihasilkan dari gelaran KTT ASEAN dan juga KTT terkait selama sepekan kemarin. Kami rangkum sejumlah data untuk Anda ini terkait dengan KTT ASEAN yang digelar barusan di Jakarta. Tapi kita perlu mengetahui dulu atau mengenal terlebih dahulu kenapa kemudian ASEAN ini sangat diperhitungkan di dunia. Karena ASEAN ini menduduki posisi ketiga dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yakni 663,9 juta jiwa atau 9% dari total penduduk dunia. Kemudian berikutnya adalah memiliki kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB-nya adalah sebesar 3,36 triliun US dollar dan menyumbang 10% pertumbuhan ekonomi global. Jadi kalau melihat datanya tentu kita akhirnya mengerti kenapa kemudian ASEAN ini memiliki peran yang sangat penting di dunia. Selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut soal KTT ASEAN yang digelar di Jakarta. Tapi sebetulnya KTT ASEAN ini sudah 2 kali digelar di Indonesia. Yang pertama di Labuan Bajo, kalau kita ingat pada saat itu Jokowi sempat coffee time ya. Di kapal pinisi mengajak delegasi-delegasi KTT ASEAN untuk kemudian melihat secara langsung Pulau Komodo pada saat itu dan menghasilkan sejumlah kesepakatan pada pertemuan KTT ke-42 di Labuan Bajo dan KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta. Nah, kita lihat ada berapa kemudian yang hadir. Kalau di KTT ke-42 yang digelar di Labuan Bajo ada 11 negara ASEAN yang hadir, sementara kalau KTT ke-43 di Jakarta ini skopnya atau lingkupnya lebih besar ya, lebih banyak kemudian yang diundang, yakni ada 11 negara ASEAN pastinya, kemudian ada 9 negara mitra wicara, ada juga 2 negara undangan, kemudian 1 organisasi internasional mitra wicara ASEAN dan 7 organisasi internasional. Jadi kenapa kalau kita lihat kemarin ya pada saat gala dinner itu banyak sekali yang hadir dan bukan negara anggota ASEAN tapi kemudian ikut itu karena memang mereka diundang begitu. Jadi ini lingkupnya lebih besar dibandingkan KTT ke-42 yang digelar di Labuan Bajo. Setelah mengetahui KTT ke-42 dan juga ke-43 digelar di Indonesia, apa saja kemudian perbedaannya ya, isu yang dibahas. Ini kalau kita lihat dari perbedaan isu yang dibahas di KTT ke-42 dan juga ke-43. Kalau ke-42 ini fokusnya adalah soal perdagangan manusia akibat penyalahgunaan teknologi, kemudian juga dibahas soal konektivitas, pembayaran lintas negara di ASEAN, selanjutnya ada konflik, kekerasan, dan juga bantuan kemanusiaan Myanmar. Nah, apa kemudian yang dibahas di KTT ke-43? Fokusnya apa sih sebetulnya? Yang pertama adalah penguatan kelembagaan untuk menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Kemudian ada peningkatan SDM ASEAN, ada Code of Conduct Laut Cina Selatan, dan juga ASEAN Maritime Outlook, serta ASEAN Outlook in Indo-Pacific.
Jadi sebenarnya kalau bisa dirangkum, sebetulnya ada 5 poin, kemudian kenapa atau apa yang kemudian disepakati dalam KTT ke-42 dan ke-43. Saya tampilkan di slide berikutnya. Tentunya ada banyak sekali yang kemudian dibahas pada saat penyelenggaraan KTT, KTT ASEAN maupun juga KTT lainnya yang digelar di Labuan Bajo dan juga di Jakarta. Tapi paling tidak akan ada dirangkum dalam 5 poin. Yang pertama adalah soal isu di Indo-Pasifik, kemudian isu Laut Cina Selatan, isu di Myanmar, keanggotaan Timor Leste, isu Timur Tengah yang kemudian banyak sekali bergulir, yang dimana kelima isu atau poin penting ini tertuang dalam 90 dokumen yang kemudian disepakati, baik itu dari sisi keamanan, kemanusiaan, dan juga ekonomi. Itu adalah sejumlah informasi yang kami rangkum soal KTT ASEAN ke-42 dan juga 43 yang digelar di Indonesia, khususnya di Labuan Bajo dan juga Jakarta.